Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dan juga tekan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru, Anda langsung mendapatkan notif dan langsung bisa menonton videonya. Sekali lagi saya ucapkan juga banyak terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas pelatihan jarak jauh, kelas online. Ada yang mengambil materi di paket 1, paket 2, ataupun paket 3. Sangat terima kasih sekali. Semoga ilmunya bermanfaat buat Anda semua. Sahabatku semua dari Pondok Hipnotis Indonesia, semoga ketika Anda menonton video ini, saya doakan rezekinya berlimpah, selalu diliputi kebahagiaan, baik itu kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Amin. Dalam dunia ilmu pikiran, kita mengenal banyak hal ya. Ketika Anda sudah belajar, Anda akan tahu yang namanya pikiran-pikiran itu terbagi menjadi beberapa beberapa tempat begitu. Satu, pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar, dan juga masih ada beberapa lagi. Namun khusus untuk di bidang ilmu hipnotis kita hanya membahas 2 saja, yaitu pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Manusia sangat unik teman-teman, karena dibekali oleh Tuhan dengan bekal yang komplit, lengkap. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam dunia pikiran kita, selain diajarkan untuk mengenal diri sendiri, pikiran kita sendiri, kita juga diajarkan, atau lebih tepatnya kita diajari untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Timbul pertanyaan, kenapa kita harus mempengaruhi pikiran orang lain? Apa manfaatnya ketika kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain? Sebelum saya jawab, saya ingin menceritakan hal yang umum kepada Anda. Ketika seorang ayah menasihati terhadap anaknya, tentu saja harapannya anaknya tersebut menerima nasihat orang tua. Ketika Anda paham ini, bahwa tujuan ayah menasihati adalah mempengaruhi pikiran sang anak. Seorang atasan ketika berbicara dengan bawahannya, anak buahnya juga berharap anak buahnya melaksanakan tugas sesuai apa yang seorang atasan tersebut perintahkan. Tentu saja dalam hal ini seorang atasan berusaha untuk mempengaruhi pikiran anak buahnya agar menurut, yaitu melaksanakan perintahnya. Di kehidupan banyak kita temui ya, di kehidupan nyata ini banyak kita temui seorang tokoh agama ketika menyampaikan tausiahnya, ceramahnya, itu adalah mempengaruhi pikiran audien atau jamaahnya agar mendengarkan apa yang beliau sampaikan, agar melaksanakan apa yang beliau katakan. Tujuannya adalah mempengaruhi pikiran para jamaahnya. Jadi soal kita ini saling mempengaruhi itu adalah sesuatu hal yang normal dan sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan manapun. Kita berbicara tujuannya ada agar orang lain ini mendengar apa yang kita katakan, agar orang lain menurut dengan apa yang kita utarakan. Itu adalah hal umum ya, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang profesional di bidang apapun, ketika kita berbicara dengan seseorang atau banyak orang,
tujuannya adalah ide kita ini agar diterima oleh orang-orang tersebut. Artinya kita sedang berusaha mempengaruhi orang-orang tersebut. Dalam dunia hipnotis, dalam dunia gendam, dan lain-lain juga mengajarkan bagaimana cara mempengaruhi pikiran orang lain itu dengan cara yang sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang mudah. Karena kita paham bahwa yang kita tuju itu sasarannya tepat, yaitu kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar, bukan ke pikiran sadar orang. Sehingga dampak atau hasil yang dihasilkan ketika kita mempengaruhi orang tersebut jauh lebih kuat, lebih powerful. Itu adalah manfaat ketika kita ini mahir mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi ketika Anda ada pertanyaan seperti itu, apa sih manfaatnya mempengaruhi pikiran orang lain? Sekarang Anda tahu jawabannya, bahwa dimanapun di dunia ini, kita ini saling mempengaruhi satu sama lain, baik yang antar personal satu orang atau publik banyak orang. Media juga mempengaruhi banyak orang, media televisi kah, media elektronik kah, media sosmed kah, YouTube dan sebagainya. Ini adalah media untuk mempengaruhi banyak orang dengan ide-ide yang ingin disampaikan. Oke, mulai di sini mudah-mudahan Anda paham ya, bahwa mempengaruhi orang itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, atau sebaliknya istri terhadap suami, atau anak kepada orang tua, teman kepada teman, tokoh agama kepada jamaah atau umat, pemimpin terhadap anak buahnya, gitu ya. Banyak sekali yang kita lakukan dalam kehidupan nyata ini. Mempengaruhi pikiran ini adalah hal yang sangat lumrah, sangat wajar. Seorang pedagang mempengaruhi calon pembeli agar membeli barang dagangannya. Anda bisa temui di pasar, mereka menawarkan di supermarket. Belum lagi penawaran yang lewat media online, pedagang lewat marketplace dan lain-lain. Ketika Anda sudah tahu manfaatnya, segeralah Anda mengupdate diri Anda, belajar lebih giat lagi agar Anda mahir untuk mempengaruhi orang lain. Ketika Anda semakin mahir mempengaruhi orang lain, otomatis Anda dipermudah dalam melaksanakan atau menyelesaikan urusan-urusan atau kepentingan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.